Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan iman, nikmatnya Islam. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersolat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa kita kajian ba'da subuh sambil menunggu waktu duha. Setelah kita sholat subuh, mengaji dan menghafal beberapa ayat dalam Al-Quran, saatnya kita akan melaksanakan kajian subuh, ya, ba'da subuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan ibadah. Ya, ibadah itu ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Ibadah yang wajib apa? Sholat 5 waktu, ya. Ada sholat subuh, apalagi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. 5 waktu dalam sehari itu wajib. Apalagi ibadah yang wajib? Berpuasa setiap hari? Tidak. Apa? Hanya di bulan Ramadan, 1 bulan di bulan Ramadan. Apalagi yang wajib? Zakat fitrah bagi yang mampu. Oh, mengaji, iya, mengaji wajib. Mengaji wajib, ya. Di pondok mengaji wajib, ya. Enggak ngaji di jewer, ya. Ya, kalau mengaji itu sunnah, tetapi membaca Al-Quran, membaca surat Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Jadi mengaji itu kadangkala sunnah, kadangkala wajib, ya. Baik. Ada lagi yang wajib, zakat fitrah. Kapan itu zakat fitrah? Setelah puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan, sebelum sholat Idul Fitri, nah, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan bahan pokok berupa beras atau makanan yang biasa dikonsumsi, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, selain itu ada namanya ibadah sunnah. Apa aja ibadah sunnah? Puasa Senin Kamis. Bagus. Apa lagi? Puasa Daud. Apalagi selain puasa? Sholat tahajud. Apalagi? Sholat rawatib, ya. Sholat sunnah duha. Ya, pinter sekali. Semuanya sudah hafal. Kenapa? Karena sudah mengerjakan, ya. Mas kan buat sholat tahajud malam. Sholat tahajud itu sujud syukur kelihatannya, ya. Sujudnya lama sekali, ya. Sujud syukur kelihatannya, ya, bukan sholat tahajud. Ya, nggak apa-apa, imamnya yang sholat tahajud, ya. Nah, yang satu sujud syukur, yang satu khusyuk, ya. Ya, Mas Zafin, ya. Nah, besok Ustazah minta tolong, ya, anak-anak kita ini, ya, kalau sholat tahajud dibarengi, ya. Takut ada yang sujudnya terlalu lama, ya, ada yang imamnya sudah sujud masih berdiri, ya. Itu Mas Zafin, ya. Imamnya sudah sujud, sudah ruku, dia masih tetap berdiri. Ya Allah, masih kurang lama katanya, ya. Ya, jadi ustazah-ustazah yang tidak sholat menemani teman-teman kita, adik-adik kita yang yang sholat, ya, tahajud, ya. Baik, sekarang kita bahas tentang sholat sunnah dan sholat wajib, ya. Sholat sunnah itu tidak ada batasnya, ya. Jadi kalau kita mau sholat tahajud 10 rakaat boleh, Ustaz? Boleh. 15 rakaat, 16 boleh. Tapi harus genap, ya. Harus genap. Sholatnya 7 rakaat, Ustaz? Gak boleh. Harus 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genap semua. Lalu Ustaz, apakah ada sholat yang ganjil? Ada. Sholat apa? Sholat witir. Sholat witir sholatnya harus ganjil, nggak boleh genap. 1, 3, 5, berapa lagi? 7, terus 9,
11. Selanjutnya tapi tidak boleh genap. Sehingga sholat tahajud itu ditutup dengan sholat witir. Sholat tahajud 8 rakaat. Sholat witirnya bisa 1, bisa 3. Kenapa? Biar hidup itu sempurna. Jadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ya sholat yang genap, ada sholat yang ganjil. Biar hidup kita sempurna. Ada makan, ada minum, ada tidur, ada bangun, ada mengaji, ada bermain. Semuanya lengkap. Ya. Ya, kemarin kan kita sudah belajar di sholat baca Yasin itu ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasangan, ya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi, adik-adikku semua, anak-anakku semua, kita di pondok ini belajar untuk mengamalkan semua ajaran agama Islam, tidak hanya secara teori, tetapi praktek. Sholat subuh jam berapa? Jam 4:4. Sholat tahajud jam berapa? Sebelum subuh. Sholat duha kapan? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Semuanya dilakukan. Karena apa? Di pondok itu adalah pembelajaran agar kita semuanya tahu ibadah-ibadah seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita belajar di sini. Ya, Mas Kenan belajar mengaji, ya, belajar menghafal Al-Quran, sehingga nanti bisa sholatnya bisa membaca Fatihah, ya. Surat apa yang dibaca biasanya? Surat Ad-Duha, ya, surat Al-Insyirah, ya, Mas Zafin, ya. Mengajar mengaji, menghafal Al-Quran, biar sholatnya hafal surat-surat untuk dibaca, ya. Terus belajar mengimami. Ustazah juga, ya, belajar Al-Quran, menghafal, mengajar, belajar untuk mengajar, belajar untuk mengimami, belajar untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dengan baik selama di pesantren. Jadi fungsi pesantren itu apa, nak? Tempat untuk belajar. Baik, setelah tadi sudah jelaskan tentang sholat sunnah dan sholat wajib. Ya, ada juga puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Puasa yang wajib, alhamdulillah Ramadan semuanya puasa, ya. Nah, biasanya di pondok berapa hari? 15 hari, 20 hari di pondok Ramadannya, 10 harinya di rumah. Ya, kenapa Allah menciptakan dan memerintahkan kita ada yang wajib, ada yang sunnah, biar hidup kita sempurna. Ya, kalau ingin lebih, kita menjalankan yang sunnah. Kalau kita menjalankan yang wajib saja, baik. Karena itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Allah sayang kepada kita. Tapi pertanyaannya sekarang Ustaz tanya kepada adik-adik semua. Ya, lebih berat menjalankan sholat wajib atau menjalankan sholat sunnah? Wajib, ya. Lebih berat menjalankan puasa wajib atau lebih berat menjalankan puasa sunnah? Puasa sunnah lebih berat? Puasa wajib. Puasa wajib 30 hari, ya. Puasa sunnah hanya Senin dan Kamis. Minggu berapa kali? 2 kali. Yaumul Bid sebulan hanya 3 hari. 13, 14, 15. Lebih berat menjalankan yang wajib. Makanya gimana caranya biar kita itu hidup kita ringan, ya. Saat ini perlu belajar ini. Gimana cara menjalankan hidup biar ringan? Ya, ini terasa berat atau ringan? Ustaz Laila? Oh, senyum ya, berarti terasa berat itu, ya. Ya. Gimana cara kita hidup ini biar terasa ringan? Ya, kuncinya adalah kalau kita tahu bahwasanya wajib itu terasa berat, yang sunnah itu terasa ringan, maka kita mulai hidup itu dengan yang sunnah. Paham? Kita mulai hidup dengan yang sunnah. Saudara Indri, ya, memulai kehidupan pagi hari dengan yang sunnah. Apa itu? Sholat apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud itu sunnah. 2 rakaat boleh, ya. 4 rakaat boleh. 8 rakaat bagus. 10 rakaat lebih bagus lagi, ya. Nah, coba kalau kita mulai langsung sholat subuh itu terasa berat, ya. Bangun pada waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya ngantuk nanti. Tapi kalau sholat sunnah enggak, sudah latihan, bangun jam 3:30, jam 3 kita sholat tenang, ya. Nah, nanti subuhnya terasa ringan. Sholat tahajudnya 8 rakaat, subuhnya hanya 2 rakaat. Ringan enggak subuhnya? Ringan. Karena apa? Sudah latihan sholat malam dulu.
Tadi berapa rakaat? 4 atau 6 tadi? Farel ngimami tadi. 4 tambah Ustadz 2 ya. Nah, berarti 6 ya. Setelah itu sholat subuhnya 2 rakaat ya, ringan ya. Oleh karena itu kita mulai hidup itu dengan yang sunnah ya. Kalau bangun tidur ya sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, untung-untung 8 rakaat ya, itu jauh lebih baik biar subuhnya terasa ringan. Begitu juga nanti bulan Ramadan kita puasa wajib 30 hari, nggak boleh kurang. Musafin, nggak boleh kurang. Nah, nanti di pondok puasa di rumah mokel, jangan. Nah, nggak boleh. Ya, Kenan ya, nggak boleh menyembunyikan ayam goreng di bawah bantal ya. Nah, dulu Ustadz tuh, kok ayam gorengnya hilang 1, kemana? Wah, ternyata untung itu ada cecerannya, waktu bawa itu nggak tertib itu. Ada cecerannya, saya lihat ternyata di bawah bantalnya Kenan. Duh, puasa kok nyembunyikan ayam. Nah, ini dulu Kenan waktu masih kecil, kan udah besar, udah nggak ini lagi, udah nggak ngambil ayam lagi ya, karena ayamnya sudah habis ya. Ya. Jadi sekarang biar nanti Ramadannya ringan, sekarang kita latihan puasa. Ya. Latihan puasa ya. Seminggu bisa Senin, bisa Kamis, atau dua-duanya. Wah, enggak katanya ya. MBG-nya nanti yang mana ya. MBG-nya dibungkus bawa pulang ya, buat buka. Ya, nanti saja diatur ya. Bisa 1 minggu itu kalau tidak hari Senin, hari Kamis kita puasa. Terus setiap bulan tanggal 13, 14, 15 kita namanya puasa Yaumul Bid, 3 hari. Ya, kita laksanakan latihan puasa. Kenapa? Biar nanti Ramadan sudah terbiasa puasa, biar hidup kita ringan. Rumusnya apa tadi? Memulai dengan yang sunnah, biar yang wajib terasa ringan. Sudah jelas? Ya, saya rasa cukup materi kita pagi hari ini. Semoga adik-adik semuanya, terutama Mas Zafin, semangat sholat malamnya ya. Tapi kalau imamnya ruku, ikut ruku ya, imamnya sujud ikut jangan berdiri terus. Nah ya, Mas Kana juga gitu ya. Nah, kalau sujud bangun lagi ya. Imamnya sudah rakaat kedua, makmumnya masih sujud, syukur aja ya. Ya, harus diubah. Dan ustadzah juga kita di sini ini sebagai pendidik, tolong menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, buat adik-adik kita semuanya ya. Ustadz juga di sini berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mendidik adik-adik semuanya menjadi contoh yang baik biar kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian pagi hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Insyaallah kita di setiap hari Sabtu dan Ahad akan senantiasa melaksanakan kajian rutin. Nanti kita dokumentasikan melalui YouTube dan sebagainya. Nah, nanti bisa di like, share, dan di komen. Oh, nanti lihat, anak saya ya, Kenan kok rajin ngajinya. Wah, nanti mamanya melihat di YouTube nanti ya. Nah, semuanya ya, saya rasa cukup. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.